nggak apa-apa, kita punya kontribusi ya. Jadi posisinya klien, lalu ada perencana media secara tingkat teknisnya, lalu ada riset pasar ya, itu mungkin ada timnya lagi, entah dilakukan oleh lembaga tersendiri atau bagaimana. Desainer tuh posisinya sebagai penjembatannya, sehingga ketika menyampai ke audiens itu lewat ya pasti ada gangguan di sini. Definisinya macam-macam ya, ada yang physically, ada ya pesaing, ada mungkin yang lainnya. Dan outlet media hubungannya dengan bentuk-bentuk luaran ya. Umpan balik itu hubungannya dengan ya respon, entah langsung dari audiens ke, tidak langsung ke kliennya, tapi dia tercermin pada pasarnya lagi. Jadi akan bolak-balik di sini ya. Lalu apa yang dunia interaksinya seperti inilah ya. Insya Allah mohon doanya juga konten ini akan hadir dalam buku kami ya. Saya dan Pak Angga insya Allah akan menerbitkan buku, dan ini termasuk di dalamnya dengan dunia proses desain. Nah, dalam dunia advertising juga ternyata basic skill desain itu penting juga ya. Kalau terbagi menjadi 3, ini saya bagi secara sederhana aja. Lihat dari aplikasi penerapannya pada prosesnya. Jadi basic knowledge of graphic design itu pengetahuan dasarnya tentang elemen dan prinsip sudah pasti ya, kalian harusnya sudah menguasai. Sampai tugas akhir pun akan ditanya mana elemen dan prinsipnya apa yang diterapkan dalam desainmu gitu ya, bisa jabarin apa enggak. Terus graphic design application, nah nanti ya, tidak hanya urusan software atau komputer, tapi kita mungkin berkenaannya di sini ya, brand dan brand identity ya. Lalu visual communication design, ini bahasannya bisa saja berkembang, tidak hanya layout dan publication design ya. Karena ada media baru, mungkin juga publikasi itu dunianya tidak hanya cetak, tidak hanya printed ya, bisa digitally ya. Dan nanti bisa berkembang ke media-media yang lain, tapi ini skill dasar yang ya minimal kalian bisa lah, harus bisa gitu. Nah, dalam materi ini disederhanakan menjadi 10 alasan kenapa sih ini kalian atau kita atau pebisnis ya harus memakai advertising tuh kenapa. Mungkin ini postingan berlaku 10 tahun yang lalu, tapi siapa tahu masih bisa update sampai sekarang. Apa masih kepake nggak sih dunia agency atau advertising di sini seperti agent ya, agent yang diminta untuk mengolah desainnya gitu. Jadi kacamatanya begini. Mohon maaf ya, nggak apa-apa pakai bahasa Inggris, ya insya Allah akan saya hantarkan dengan bahasa Indonesia juga, tapi materinya hampir fully in English gitu. Jadi hampir hubungannya gini, advertising itu memang membangkitkan hubungan antara produsen dan konsumennya ya. Lalu ketika konsumen merasa secara pribadi terhubung dengan advertisement-nya, dengan periklanannya, mereka akan secara ya frekuensi ya akan dekat dengan bisnisnya gitu. Bisnis yang ditawarkan. Entah kalian mungkin sebagai desainernya yang terlibat dalam advertising-nya, atau langsung ketemu kliennya, peran kalian, diri kalian sendiri sebagai advertisernya ya, penyaji iklannya.
beberapa bisnis atau kalangan produsen juga akan memikirkan apa perlu ya, apa penting gitu menginvestasikan budget tertentu untuk advertising, apa worth it atau enggak gitu ya. Nah, makanya inilah coba kita lihat 10 poin pentingnya. Berangkat dari angka 10 dulu ya, bahwa advertising itu menghasilkan kesetiaan brand. Nah, ini kata-kata kunci yang bisa kalian baca ya. Mau nggak mau kita beririsan juga dengan ilmu marketing, ada desain, ada logo juga di situ, bahwa logo bukan hanya atau dibalik logo tuh akhirnya adalah wajahnya, tapi brand adalah jiwanya ya. Semoga mengerti ya. Jadi advertising di sini bisa membuat target customer-nya itu untuk membentuk hubungan jangka panjang ya. Coba kalian punya atau sudah setia dengan brand tertentu yang dari awal sampai sekarang nggak mau ganti, pasti ada ya. Dan itu sudah melekat karena kalian udah pakai, udah punya pengalamannya, malah punya kemauan untuk berbagi juga ke yang lain. Pakai ini aja, gue udah punya pakai ini nih, enak gitu ya kan, atau udah cocok nih gitu. Siapa tahu orang lain bisa disebarkan juga untuk suka juga. Nah, ternyata juga advertising itu meningkatkan traffic ya, lalu lintasnya perusahaan. Benar nggak? Dibantu oleh advertising, maka flow apa yang terjadi nih diwakili oleh ikon-ikon ini ya. Kita bukan hanya bahas logonya, tapi traffic dari perusahaan itu membuat consumer tuh lebih memaknai ya penjualan atau apa tuh dari bisnis yang ada. Ya nanti kalian bisa baca lagi detailnya tentang apa yang dituliskan di sini ya. Nah, juga advertising gives your company a positive image ya. Citra positif tuh pasti diberikan oleh advertising ya. Nggak ada agensi advertising menjatuhkan. Kalau di propaganda Amerika ya atau Barat, mereka tidak memiliki aturan harus menjaga etika itu. Kalau di Indonesia ada etika pariwara itu melarang propaganda. Jadi nggak boleh munculin brand lain dalam iklan brand tertentu ya. Kalau mirip-mirip mungkin bisa ya. Pernah lihat iklan Baygon versus Hits misalnya? Di iklan Hits kan botolnya warna apa? Tahu nggak? Semprotan anti nyamuk itu Hits itu orange tutupnya, botolnya biru tua ya. Kalau Baygon apa? Hijau Pak biasanya Pak. Hijau tutupnya merah ya kan? Di suatu iklan di Indonesia pernah terjadi tumpukan botol-botol hijau tutupnya merah dibuang gitu. Tapi dia tidak bilang itu Baygon dan tidak ada labelnya. Hanya itu head to head tuh. Jadi lawan kompetitor langsung tuh. Ya. Tinggal dipinggirin atau dibuang atau tinggal pakai kata kunci lagi, slogan. Yang lebih mahal banyak, yang lebih baik ya mungkin gitu ya, hits atau hit gitu. Nah, itu citra positif tuh sangat mungkin diproduksi oleh brandnya untuk menarik, membujuk. Nah, itu kata kunci utama advertising tuh, membujuk ya. Nah, advertising juga menarik perhatian ya, konsumen baru, customer baru, pelanggan baru ya. Secara konstan itu pasar itu kan berubah dan muncullah konsumen-konsumen baru ya yang terus bergerak gitu.
tiap area mungkin akan beda. Kenapa Aqua akhirnya buat segmen, di dalam segmen ada segmen lagi, makanya muncul brand Fit. Ya, Fit itu juga satu perusahaan dari Aqua, cuma dia ambil segmen, sub segmen istilahnya. Nanti kalau terlalu rumit, tapi saya sampaikan aja dari sekarang biar kalian tahu. Fit itu mengambil bagian besarnya dari konsumennya Aqua, ada kelasnya tersendiri, dia pinter banget bikin brand baru di bawah brandnya itu sendiri. Saya satu perusahaan tapi kesannya ada dua kelas gitu ya. New consumer means a new target audience, jadi ada target audience baru yang mungkin advertising akan gapai atau tarik lagi. Maka canggihnya agency advertising tuh begitu ya, sampai bisa menyasar market yang lain gitu. Nah, advertising juga mewujudkan ya bisnis yang berulang, atau ya selain kesetiaan itu juga hubungan company dengan company lain mungkin membuat bisnisnya berkelanjutan gitu. Jadi dia bisa terus menerus nyambung gitu, bekerja sama lah atau ngembangin bisnis kah, itu urusannya ke sana. Nah, juga akhirnya advertising juga membantu kompetisi bisnisnya. Makanya dia bisa selain tadi membangkitkan bisnis dengan partner, juga berperang dengan brand lain, dengan kompetitor pastinya. Jadi seperti kompetisi ya, balapan ya pasti begitu ya. Pasti banyak konsumen di dunia luar atau market itu kita perang brand itu pasti bersaing gitu. Oke, ini juga hubungannya sama melanjutkan bisnis ya, menghasilkan bisnis dengan bisnis yang lain, juga ke masa depan ya, apa yang terlibat di sana, apa langkah-langkah yang harus dikembangkan itu. Makanya kata-kata kunci tuh ada investasi, ada bisnis plan, ada training, ada tujuan yang mau dicapai itu apa. Itu dunia marketing, advertising itu sangat dekat dengan dunia desain juga. Nah, ini mungkin yang sedikit lebih dekat dengan kalian bikin logo ya, bahwa urusannya sama positioning. Tahu positioning nggak? Posisi di benak masyarakat, brand kita, kalau kalian sebagai produsen yang bikin brand tertentu, mau diposisikan sebagai apa sih? Mau di mana sih di otak konsumen itu? Lihat ya, logo fast food ini dikenalnya brandnya apa? McDonald ya. Halo? Terus yang hijau itu gambar apel itu apa? iPhone, Pak. Ya, dekatnya dengan teknologi, dengan phone, gadget, teknologi ya. Terus Volkswagen, VW, Mobil, Pak. ya udah pasti mobil ya. Mobilnya kan kelasnya udah tertentu ya. Ini soft drink apa nih? Dengan botol khasnya gini. Coca-Cola. Ya, satu-satunya yang dulu dari awal minuman soda dibotolin itu ya Coca-Cola ya, pencetusnya. Terus ada sports apparel, apa nih? Nike. Swoosh, Nike ya kan, kuat banget. Nggak kemana-mana, dia nggak bergeser ke bidang yang lain gitu. Walaupun produknya macam-macam ya kan. Terus ini apa nih? Luxury goods, ini logo apa ya? LV, pakaian atau tas gitu ya, Pak? LV apa YVL ya? Oh, LV ya. Louis Vuitton. Ya. Louis Vuitton ya. Radika bisa bahasa Perancis? Bisa dong. Coba Louis Vuitton gitu. Ya. Jadi ada bacaan yang memang harus dibacanya sesuai bahasanya. Brand itu akan cocok gitu. Jadi
kita nggak mesti harus translate ya. Kalau bahasa saya selalu ngomongnya gini, Mr. Green dari Amerika datang ke Indonesia jadi Pak Ijo nggak? Nggak ya, kan tetap Green ya, karena nama nggak berubah. Dibacanya tetap Green, nggak jadi Ijo gitu dipanggilnya, Pak Ijo gitu. Nggak bisa, Mr. Green ya Mr. Green. Paham ya? Nah, brand-brand yang tadi itu di consumer's mind, hanya ada di otak konsumen. Sebetulnya brand itu kan tetap ya, minuman soft drink kan banyak, mobil juga banyak ya kan, fast food juga banyak, tapi yang nyangkut dibikin nyangkut tuh kan, perannya advertising tuh sampai ke sana. Jadi mereka dengan pilihan yang banyak itu akhirnya mereka bisa memposisikan brand pada otak mereka, si konsumen. Akhirnya seperti apa kelas-kelasnya gitu ya. Nah, ini juga advertising kadang bisa membuat kita update dengan brand-brand ini. Sekarang kayak Pizza Hut ada apa? Brand barunya apa? Produk barunya Pizza Hut, tau nggak? Pizza dimsum. Tumpukan apa yang 3 level tuh? Box-boxnya beda kan? Sebelumnya juga ada box limousine kotak panjang ya. Pizzanya dibikin kotak ya. Produk lain apa? Ada update-update produk baru, ada layanan baru kan, tadi GoFood, Gojek, ya GrabCar dan macam-macam yang online. Kan menunya juga berubah-berubah ya, tambahan lah, ada kerjasama lah dengan apa ya, yang dulu nggak kebayang, bisa order online gitu ya. Apapun sekarang bisa. Nomor 1 apa? Yang paling penting nih, make your company money. Bahwa perusahaannya bisa menghasilkan duit ya kan dari advertising itu. Maka kayaknya sih memang sedikit permintaannya produsen tuh, coba dong, atau bisa nggak sih meningkatkan penjualan. Nah itu kan tergantung dari usaha si produsennya. Advertising agency atau desain bisa nggak terlibat di dalamnya, apakah investasinya advertising itu akan berdampak pada bisnisnya atau meningkatnya atau suksesnya perusahaan itu. Kita video dulu ya, kalau bisa menguatkan pernyataan barusan. Tunggu, saya stop sharing dulu, coba bisa apa enggak kelihatan apa, terlihat videonya atau enggak. Tapi videonya yang udah saya share di itu ya, di mana? Mungkin saya harus keluar dulu kali. Di WhatsApp grup ada saya lampirkan ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum masuk ke video atau sampel. Belum? Mau lanjut dulu videonya? Ya, Pak. Coba dulu ya. Mohon bersabar, ada video yang akan diputar. Kalian sambil cek apakah terdengar suaranya atau terlihat gambarnya atau tidak ya. Belum. Baru loading dulu. Tentang what is brand or branding ya. Tadi barusan terdengar suaranya nggak? Terdengar, Pak. Ini sekarang visualnya kelihatan nggak?
Bismillah, semoga bisa. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Silakan disimak ya. Oke, itu satu. Bisa paham nggak maksudnya, arahnya? Walaupun di akhir ada sedikit promo kampus lain, tapi eh, intinya kalian ngerti nggak arah pembicaraannya kemana? Sampai orang nyangkut kalau brand itu gitu bisa jadi kata kerja, paham nggak? Contohnya apa, tahu nggak? Google, Pak. Ya, itu paling nyangkut banget ya sekarang ya. Contohnya, contoh lain, brand lain. Dan itu sangat apa namanya, sudah dianggap biasa kalau sebuah brand sudah nyangkut dan masuk ke kalimat sehari-hari di kata kerja kalian, itu berarti udah kena tuh. Walaupun belum tentu dipakai atau di produknya dipakai, tapi masuk ke consumer's mind itu pasti udah nyangkut ya. Contoh lain apa? Yang simple di sehari-hari deh. Pernah dengar ini nggak? Sediain aquanya dong, 2 tang aja gitu. Ya ngerti nggak? Aqua udah brand juga, tapi adanya aquanya 2 tang nih gitu. Itu 2 brand yang berbeda, ya nggak? Paham nggak dengan itu?
Atau tadi ya, kita photoshopin aja, nanti bisa gambarnya jadi bagus nih. Gitu. Atau lo googling dulu dong, mau cari data gitu. Ya, orang udah tahu posisi Google di situ dipakai. Dia ada search engine ya. Tapi tidak cuma Google kan, search engine kan macam-macam sebetulnya. Tapi kan Google sangat kuat ya dipakai dan sudah menyangkut di tops of mind masyarakat, bisa kepakai itu dengan brand-brand yang lain ya, seperti Odol. Tahu Odol? Odol itu merek pasta gigi, karena di awal sudah muncul duluan dan nyangkut lama. Odolnya apa? Pepsodent gitu, padahal itu dua brand yang berbeda. Paham ya? Kayak Sanyo ya Pak, Sanyo. Sanyo itu apa? Sanyo juga brand Pak. Ya bagaimana contoh kalimatnya? Iya kan, lu Sanyo lu merek apa gitu. Padahal itu Iya, ya Sanyo. kan? Iya, karena Pompa air. paling kuat, paling lama, paling nyangkut di orang-orang zaman dulu bahwa pompa air yang ya dekat dengan masyarakat dulu ya brandnya Sanyo gitu. Ya kan? Walaupun produk Sanyo tidak hanya pompa air, paham ya? Ya, ada fan, ada dulu ya sekelas Hitachi atau Mas Pion atau apa produk-produk itu saling bersaing lah. Oke, paham ya tentang itu ya. Nah, nanti ketika kalian nanti berkenaan dengan posisi kalian nih sebagai nama, punya kekuatan apa, punya mau dianggap sebagai perusahaan yang apa, ya, bidang apa, itu kan nanti nyangkutnya di sana ya. Dan kita satu lagi video, semoga masih bisa nih, saya coba ya. Introducing Speechlove, the most natural sounding tech. Tunggu sebentar ya, ini masuk ke iklan dulu. Berikut saya share lagi tentang definisi brand juga. Semoga makin nyangkut walaupun in English. What is a brand? A brand is the difference between a pair of running shoes and a pair of Nikes. A brand is what people feel about you, your product, the service you provide, or your organization. It's not rational, but mostly emotional. People will forgive a strong brand if it makes a mistake. Remember New Coke? Likewise, people won't forgive a weak brand if it makes a mistake. Remember Gateway Computers? We thought so. So, what is the secret of a strong brand? The answer is surprisingly simple. Focus. I'll say it again. Focus. Great brands stand for something. Not a lot of things. One thing. For decades, Swedish car maker Volvo defined their brand with a single word: safety. Well, it seemed to work for them. Sometimes you have to think beyond the category to know what you stand for. Harley-Davidson makes motorcycles. Want to guess what they stand for? Freedom. Not a more powerful engine, not a more reliable bike or a smoother ride. Freedom. Brands are experiential. Take Starbucks. They differentiate themselves in many ways and offer a consistent brand experience in every Starbucks you visit. They even have their own language. Starbucks has created a unique community of coffee lovers that
speak Starbucksese and are true brand ambassadors. It doesn't get any better than that. Starbucks had realized they weren't in the business of serving coffee. They were in the business of serving people. So, can you put a monetary value on a brand? The people at Interbrand Research can. Remember the fine folks at Coca-Cola we mentioned earlier? Care to guess what their brand is worth? That's right. According to Interbrand, about 61% of the value of the Coca-Cola Corporation is brand. That's a lot of cash. Here's the monetary value of some other brands you'll be familiar with. So a brand is worth protecting and nurturing. But how? Here are a few key points to help maintain or even grow your brand. 1. Be different. The world is filled with parody products and services. Make yours stand out. 2. Be vigilant. Don't allow your brand to do things it shouldn't. Don't be the gateway computers of your category. 3. Be relevant. The marketplace changes constantly. Make sure your brand keeps up. So, who really owns a brand? The brand manager? The VP marketing? Brands are owned by the people. It used to be a company would tell people about their brand. It was pretty much a one-way thing. Now, it is much more of a conversation. But don't worry, this instant feedback can be very useful. It gives you a glimpse into what's in the hearts and minds of your customers and allows you to take action when you need to. It can also help you stay focused, and that's a good thing. So let's recap. A brand is much more than your logo or the color of your truck fleet. It's something intangible. It's what people think of you, but mostly on an emotional level. Great brands are focused. They stand for something. Great brands are not just seen and heard, they're experienced, and in a way that is uniquely theirs. A brand can have tremendous value and should be treated that way. Keep your brand healthy by being different, vigilant, and relevant. And finally, never forget that people, your customers, own your brand. Listen to them, respect them. Most of all, earn their trust. Oke. Setuju nggak? Silakan komennya atau ada respon, ada, oh iya Pak, kayaknya. So previously when we were using spreadsheets, we were heavily meeting dependent. Ya, paham ya? Itu kira-kira arahan tentang dunia brand, advertising, dan lihat posisinya sekarang. Mungkin video ini juga video lama ya, 2010 kalau nggak salah. Masih update nggak sih dengan keadaan sekarang? Nah, nanti kita bahas setelah maghrib ya. Mungkin kita siap-siap berbuka nih. Mau istirahat dulu, kita lanjutin lagi setengah jam atau gimana? Boleh? Halo? Iya, Pak. Silakan ya, break dulu kita ya. Iya, makasih Pak. Thank you. Nih saya off dulu. Baik, Pak. Mau stay di sini juga boleh, saya tetap nyala, ya nggak apa-apa. Yang mau leave dulu boleh, nanti bisa masuk lagi. Ya. Break Baik, maghrib Pak. dulu. Izin dulu, Silakan, ya. Pak. Sesi Ya, 1. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.